suasana yang baru, suasana di mana tanpa ada ayah, tanpa ada emak. Ya mudah-mudahan kami diberikan kekuatan dan diberikan terus semangat untuk berziarah dan mendoakan. Ya tentunya ini adalah tahun berat, hari yang berat, di mana biasanya kami berkumpul di rumah, kami masak daging kurban bersama, menyaksikan hewan kurban disembelih, dan kemudian kami menikmati Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Ditambah lagi buat saya ini sebetulnya momen yang luar biasa. H-1 saya milad, padahal kalau masih ada orang tua, wah betapa bahagianya gitu ya. 19 milad, 20 Idul Adha, 22 Sultan juga milad ulang tahun. Tapi semua kembali kepada takdir yang sudah tercatat. Ya tahun ini kami memulai hidup suasana yang baru, suasana di mana tanpa ada ayah, tanpa ada emak, tanpa ada ompung bagi cucu-cucunya, dan tanpa ada mertua bagi April. Ya mudah-mudahan tentu kami diberikan kekuatan dan diberikan terus semangat untuk berziarah dan mendoakan, dan tentunya kami diberikan kemampuan untuk menyiapkan diri kami juga yang pada akhirnya kami akan kembali menyusul seperti ayah dan emak hari ini. Dan saya sudah menyampaikan kepada April bahwa kalau ayah dan emak mudah-mudahan melahirkan saya berasa semoga bakti saya tidak kurang di mata mereka, walaupun tentu banyak kekurangan, dan semoga doa-doa saya selalu saya panjatkan di sepanjang hidup saya, itu yang saya inginkan. Tinggal kita ini saya bilang, kamu, aku, mampukah kita mencetak generasi Sultan, Akil, Mahir, yang kelak kalau kita sudah tidak ada, mereka akan mendoakan kita. Saya harus mencoba untuk menggali hikmah di balik setiap takdir yang datang, apalagi ini takdir yang tidak ringan, ini sangat berat sekali buat saya, buat kami semuanya, di mana harus kehilangan dua orang yang saya cintai dan mencintai saya dalam waktu yang sangat berdekatan. Tentunya saya hanya berhusnuzon ya kepada Allah bahwa mereka ini sepanjang hidupnya tidak pernah punya rasa kehilangan. Emak tidak pernah merasa kehilangan ayah, ayah tidak pernah merasa kehilangan emak. Karena saat mereka dipanggil, kedua-duanya dalam keadaan tidak tahu, tidak sadar karena dibius. Kembali saya berhusnuzon, mungkin kalau ayah dipanjangkan umurnya, mungkin ayah akan memiliki beban, gitu kan, beban yang berat, memikirkan emak yang sudah tidak ada, saking cintanya ayah kepada emak. Jadi itu cara saya menghibur diri gitu, cara saya menghibur perasaan, betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah, sampai-sampai mereka harus diambil kedua-duanya tanpa tahu kedua-duanya telah kehilangan di antara keduanya. Walaupun saya harus merasakan ujian yang sangat berat. Biasanya orang ditinggal wafat ibunya atau bapaknya, disisain deh tuh 1 sampai berapa tahun gitu. Tapi ini jaraknya sangat berdekatan, dan subhanallahnya keduanya tidak ada yang saling mengetahui. Taunya ayah saya, emak saya ada di rumah sakit. Taunya emak saya, ya suaminya di rumah sakit. Tidak pernah merasakan kehilangan, ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh pasangannya. Ada orang yang meninggal pagi, pasangannya sedih, besoknya meninggal. Pernah merasakan kesedihan. Tapi kedua orang ini, Masya Allah, saya hanya berhusnuzon, ya Rob, ini tanda cintamu, mudah-mudahan memberikan mereka kebahagiaan sampai mereka tidak pernah merasakan kehilangan. Ya, saya yakin sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwa ketika seseorang datang berziarah, maka ahli kubur yang ada di dalam barzah itu mengetahui dan melihat. Karenanya saya ajak istri, saya ajak
anak-anak saya, karena saya meyakini bahwa mereka melihat, menyaksikan kedatangan kami semua ke sini. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kami ke makamnya ayah dan emak, ayah emak gembira, bahagia melihat anaknya datang, melihat mantunya datang, dan melihat cucunya datang. Sambil mendoakan mereka berdua tentunya. Ya tentunya kita semua tidak tahu ya apa yang terjadi di alam barzah sana. Hanya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa ini amat sangat bermanfaat buat mereka. Dosa mereka diampuni, salahnya dimaafkan, kurangnya disempurnakan, kuburnya dilapangkan, dijadikan taman surga, dan mudah-mudahan kelak mereka semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itulah yang membuat kita nangis, karena kita nggak tahu keadaan mereka kan. Ya kalau di dunia ini kita bisa tahu bagaimana tuh keadaan orang di dalam, oh begini. Gimana keadaan dia di sana, oh begini. Sementara kalau mereka sudah di alam barzah, kita nggak tahu keadaannya seperti apa. Karenanya kita banyak berharap sama Allah. Mudah-mudahan mereka bahagia, senang di alam barzahnya.